Semua. Hari ini dengan gembira untuk berbagi renungan pagi. Hari ini kita sampai di kitab Yeremia pasal ke 10 oleh Pastor Tip. Kita membaca kitab Yeremia, kita perlu untuk mengetahui latar belakang dan sejarah. Waktu saya membaca, saya memahami, meneliti untuk sejarah Yeremia, mengapa untuk Yeremia dia bernubuat, dan kemudian saya bertanya untuk di zaman kita sekarang, di abad sekarang ini di Hong Kong, apakah latar belakang kita juga sama dengan Yeremia? Bagaimana dengan kehendak Tuhan? Saya juga ingat Pastor Joshua dan Pastor Jason telah menerangkan latar belakang dari ayat ini, pasal ini. Dan saya pun kembali untuk berbagi latar belakang dalam pasal kitab Yeremia ini. Kita tahu bahwa Yeremia dia itu nabi yang setelah di negara di Israel dibinasakan, dia juga nabi dari 5 raja yang terakhir di kerajaan Yehuda, dan juga dalam kerajaan yang kegoncangan, sebab di Timur Tengah kekuasaan mereka sangat kuat. Pertama kerajaan Asyur, kemudian Mesir dan Babylon. Tetapi di zaman Yeremia, urutan kenegaraan ini kembali diatur kembali, sebab kerajaan Asyur mulai lemah, runtuh. Mesir dan Babel, mereka merebut kekuasaan. Mereka menjadi penguasa terbesar di wilayah itu. Jadi sampai di Yeremia, kerajaan Israel dan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya menjadi lawan untuk berebut kekuasaan. Pada saat Asyur mundur, kekuasaan ini apakah itu diambil oleh Mesir atau Babel? Jadi pada saat Asyur mundur dari Israel, pemerintahan dari Israel harus berpikir, kalau saya harus hidup, pilihan saya juga bekerja sama dengan Mesir untuk mengalahkan Asyur, atau bekerja sama dengan Babylon bersama untuk melawan Mesir. Seperti sekarang di Amerika Tengah, banyak negara mereka harus bekerja sama dengan negara lain agar bisa tetap kehidupan mereka terpelihara. Ini juga termasuk, kita kembali kepada Israel. Ini adalah Israel utara dan selatan. Semuanya tidak ada keamanan lagi, sebab mereka tidak tahu sekarang dalam pertandingan ini siapa seperti harus untuk memihak atau bekerja sama dengan siapa. Dalam kerutan negara kembali diatur, dan dalam kehidupan masyarakat membawa banyak ketakutan. Selatan Israel mulai dalam penyembahan berhala. Di kitab di Yeremia pasal 10 sekarang ini bukan perkataan dari Yeremia, tetapi firman Tuhan sendiri yang disampaikan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Israel. Dan saya percaya dia lewat Yeremia untuk memberitakan pesan ini. Di pasal dan 9
Itu dalam satu tema. Menyatakan bahwa kerajaan selatan Israel sungguh tidak dapat diselamatkan atau mendapatkan tidak ada obat untuk diselamatkan. Itu poin kesimpulan dari pasal 89. Tetapi di kitab Yeremia temanya itu penghukuman atau penghakiman Tuhan. Tetapi dalam penghakiman ini di dalam Yeremia di situ membawa pengharapan. Pasal 10 juga menyatakan tentang penghakiman Allah, tetapi kamu lihat di situ masih ada harapan. Allah lewat penghakiman membawa harapan kepada umat manusia. Jadi kita lihat Allah berfirman untuk kita hari ini dengan tema janganlah takut, tetapi takutlah akan Allah. Di dalam latar belakang yang demikian, Allah berfirman kepada seluruh Israel, kepada kaum Israel seperti ayat yang pertama. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah-tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Terlebih dahulu saya membagikan ayat 1 sampai dengan 16, itu poin kecil yang pertama dengan tema perbandingan berhala dengan Allah yang sejati. Di sini terus dikatakan perbandingan antara Tuhan dengan Allah berhala, dan kamu bisa melihat di situ juga dapat merasakan apa yang membuat Allah menjadi murka, sebab pemerintahan dari kerajaan selatan dan pada umat rakyat Israel, mereka telah mengikuti tingkah-tingkah bangsa-bangsa, dan juga di situ mereka juga gentar terhadap tanda-tanda di langit seperti tanda seperti bencana, dan merasa bahwa tanda-tanda di langit yang menguasai, mengontrol manusia. Sesungguhnya semua itu satu, seperti melihat bulan darah, maka merasa bahwa raja akan wafat atau kedisnatian akan runtuh, seperti di dinasti Cina. Pada perubahan dinasti, mereka sengaja untuk mencari seperti bulan darah. Dan di masa selatan Israel, mereka melihat tanda di langit, mereka akan merasa, wah, negara kita akan segera runtuh, Raja Yoyakim akan binasa, kita akan segera diangkat ke Babylon atau Mesir. Mereka dalam keadaan merasa tidak amat. Yang di ayat ketiga mereka dikatakan mereka membuat berhala. Di ayat ketiga, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Ini menyatakan di bawah ketakutan, manusia perlu tempat aman untuk menutupi rasa ketakutan dalam hati. Dan akhirnya mereka mengambil sesuatu untuk bisa mengendali sesuatu yang bisa membuat rasa aman dalam hati. Kemudian menyembahnya. Sesungguhnya di latar belakang penyembahan berhala itu karena ketakutan manusia
manusia semakin takut, merasa semakin tidak aman, sehingga mencari untuk ke rasa aman yang palsu. Di ayat kedua di sini dikatakan oleh Allah, itulah tingkah-tingkah bangsa-bangsa atau jalan bangsa-bangsa. Mesir dan Babel juga demikian, dan Israel, kamu jangan mengikuti tingkah mereka. Dan di ayat yang di bawah, di situ menyatakan perbedaan Allah sejati dengan berhala, seperti di ayat ketiga sampai ke-6. Menyatakan bahwa berhala itu tidak punya kekuatan. Di ayat kelima dikatakan bahwa berhala itu tidak dapat bicara, mereka tidak dapat melangkah, mereka harus diangkut oleh orang. Tapi di ayat ke-6 dikatakan Tuhan dia besar, penuh dengan keperkasaan. Kemudian di ayat ke-8 mengatakan bahwa dewa itu mereka tidak berakal, Allah penuh dengan kebijaksanaan. Dan kemudian seterusnya menyatakan bahwa berhala itu dibuat oleh manusia, tetapi Allah dia adalah yang mencipta. Allah dia Tuhan yang sejati. Pada saat kita membaca di ayat ke-7, penulis dari kitab Yeremia itu menyatakan perasaan kegentaran di zaman itu, rasa ketakutan mereka, sehingga membelokkan kita, dan yaitu agar kita jangan takut pada situasi, tetapi takutlah akan Allah, dan kita takut pada Tuhan. Ayat ke-7, siapakah yang takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian. Di ayat ke-7 takut. Di ayat kedua jangan gentar, itu berbeda surat. Kalau teks Indonesia itu jelas, tetapi teks Cina cara tulisnya sama tapi berbeda arti. Di sini menyatakan satu perasaan ketakutan, rasa takut yang diberikan kepada manusia, yang harus kita ketahui bahwa manusia dengan Allah punya garis yang jelas, dan apa yang difirmankan Tuhan dan apa yang ditetapkan, apa yang Dia tegakkan, manusia tidak bisa sembarangan untuk mengubahnya. Dan semua firman Allah haruslah kita dengan rasa takut kita harus kagum. Kita harus rasa takut yang sehat kepada Allah yang perkasa kini. Kita rasa takut yang sehat ini kepada Allah yang perkasa ini, dan juga kita jangan pada menyembah berhala. Dan pada saat kita menyembah berhala, Allah akan membuat perhitungan kepada kita, dan lewat penghakiman Allah membuat kita agar kita bertobat. Dan kita melihat latar belakang dari ketakutan ini, yaitu kasih. Jadi ayat ke-7 dikatakan siapa yang di situ dikatakan takut akan Tuhan itu adalah satu yang bijaksana. Kita harus bersikap demikian. Dan di ayat ke-7 yang di akhir, di situ bijaksana dan takut akan Tuhan diletakkan bersama. Saya merasa di sini umat Israel melihat di dalam Mazmur, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat, mengenal akan yang Maha Kudus, ya itu satu kebijaksanaan. Di sini dipegang bukan satu cara menyelesaikan perkara atau solusi. Terlebih kalau saya menghadapi satu permasalahan,
Apakah saya membawa rasa takut akan Tuhan untuk mengambil keputusan? Sebab di ayat ke-2 sampai ke-6 ada disebut umat Israel membuat keputusan karena diakibat dari dasar ketakutan. Apakah kamu tahu akan Allah ini, Tuhan? Apakah harus percaya kepada Babel atau Mesir? Dan seterusnya, dalam ketakutan mengambil keputusan dalam sejarah Yeremia, dia di raja yang sejak ketiga, Yoyakin. Di seluruh Yehuda telah dikuasai oleh Babel atau Babilonia. Dan Yoyakim juga dia juga merasa tidak aman dan mengambil keputusan, maka dia bersepakat mengajakkan kerjasama dengan Firaun Mesir dengan berharap agar dengan persekutuan yang sembunyi-sembunyi ini untuk menggulingkan kekuasaan Babel. Sampai pada Raja Nebukadnezar tahu, yang mengakibatkan pengepungan terhadap Yerusalem. Kita bisa melihat di sini di masa itu manusia dalam ketakutan mengambil keputusan yang membuat kebalikan dari akibatnya. Dan Allah berkata kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat masa itu, yaitu kita mengambil keputusan jangan karena ketakutan, dan juga jangan berusaha susah payah untuk mencari Allah kesia-siaan. Terlebih dahulu, tahukah kamu harus seharusnya bersikap pada takut akan Tuhan. Dan kita pun orang Hong Kong, mereka juga tidak gentar terhadap tanda-tanda di langit, tetapi kalau melihat saham atau bursa mereka bisa gentar, baik itu di saham di Hang Seng Bank atau di perubahan dalam perumahan, atau melihat kegentaran lihat peperangan di Timur Tengah, di bencana di Eropa, masih lagi ditambah pada pemilihan presiden di Amerika, dan dalam kekacauan tidak tahu apakah kamu mungkin ada kemungkinan bagimu untuk naik kedudukan, tetapi kamu merasa tidak aman dan kamu merasa Tuhan seperti menaikkan kamu lebih tinggi lagi, tetapi dalam hatimu kamu merasa tidak sanggup melakukan, atau dalam perubahan dalam perasaan. Dalam banyak kali manusia dalam ketakutan mencari keamanan yang sia-sia, mencari banyak informasi. Dan hari ini waktu kita lihat dulu bagaimana Yeremia berkata kepada umat Israel, demikian juga hari ini Allah juga berfirman kepada kita hari ini. Pada saat kamu melihat keadaan yang menggentarkan yang di lingkungan atau di sekitar, takutlah akan Tuhan. Terlebih kita lihat di ayat ke-16. Di sini adalah ayat ke-16, ini adalah kesimpulan dari ayat kesimpulan dari poin kecil ini, ayat 1 sampai dengan 16, yaitu Allah mengingatkan hubungan dia dengan umat Israel. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam.
Tidakkah begitu dia menjadi bagian Yakub? Artinya mereka tidak seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah pada berhala. Sebab dia adalah Allah yang sejati. Dan di dalam dikatakan bahwa Israel adalah suku miliknya. Israel adalah milik pusaka dari Allah. Inheritance yaitu satu milik pusaka atau warisan. Allah menggunakan pembayaran yang sangat besar untuk memilih mereka di antara bangsa-bangsa. Tidak memilih Mesir, tidak memilih Babel, tetapi dia memilih Israel. Dan juga Allah waktu Israel diperbudakan menggunakan 10 tulah, melewati laut Taberau dan menyediakan dengan menuntut mereka dengan tiang awan dan tiang api, dan masuk ke tanah Kanaan menghadapi banyak peperangan, dan akhirnya baru bisa mendirikan kerajaan ini. Jadi di sini Allah kembali mengingatkan umat Israel janganlah kamu hidup seperti tidak ada Allah Bapa Surgawi. Aku dengan harga yang mahal memilihmu. Aku terhadapmu mempunyai kehendak dan rencana. Pada saat kamu melihat kegentaran, ingatlah aku yang memilihmu, maka aku akan menjagamu. Jadi kerajaan selatan Israel tidak perlu untuk berpikir apakah harus memilih Mesir atau Babelonia. Sebab engkau adalah milikku, aku akan menjagamu. Seperti juga pada saat hari ini kamu lagi mengambil keputusan bersamaan waktu Allah berfirman kepadamu, kamu adalah milik pusaka Allah. Allah menggunakan banyak dengan pembayaran yang mahal dan perkara kamu memilihmu di antara bangsa-bangsa dari jutaan orang sampai pada hari ini kamu menjadi umatnya. Kamu telah mengenal Yesus Kristus. Dan kita melihat ayat 17 sampai dengan ayat 25 poin yang kedua. Dengan tema kecil dalam penghakiman, jangan berhenti untuk berdoa. Di ayat ke-17 sampai dengan 22, Allah kembali menyatakan penghakimannya. Kita melihat di ayat 21-22 di sini disebabkan, sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menyatakan petunjuk Tuhan, sebab mereka tidak bahagia, dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Ayat 22 dikatakan, terdengarlah suatu berita bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Kali ini menyatakan penghakiman dari Allah, sebab di ayat 21 dikatakan, sebab gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Gembala-gembala dikatakan di pemerintahan di sebelah utara, sebelah selatan. Di sebelah selatan, orang-orang yang berkuasa masa itu, para pembesar-pembesar, sebab mereka tidak menanyakan petunjuk dari Tuhan, maka binatang gembalaannya menjadi cerai-berai. Binatang gembalaan ini adalah rakyatnya. Jadi di sini juga menyatakan nubuat ini menyatakan situasi
kerajaan utara Israel waktu mereka diangkut ke pembuangan. Kemudian dilihat lagi di ayat ke-22. Di sini yang saya maksud dengan dalam penghakiman, di situ ada pengharapan. Yeremia dia di situ berdoa. Yerusalem nasibnya telah ditentukan menjadi sunyi senyap, apa yang bisa untuk didoakan. Tetapi hari ini Allah berkata kepada kita masih ada yang bisa untuk didoakan. Di ayat 22, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajalah aku ya Tuhan, tetapi dengan jangan dengan murkamu selayaknya, jangan dengan murkamu supaya aku jangan kau binasakan. Yang bisa kita lakukan yaitu mohon belas kasihan. Yeremia seperti dia seorang hakim. Orang ini dia sudah jelas dia bersalah. Mungkin dia harus dihukum seumur hidup, tetapi jaksa ini berkata kepada hakim, dia tidak kuasa untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia berkuasa dalam kacau dan juga keadaannya dan keputusannya dengan seperti tapak beraturan. Belas kasihanlah kepada orang yang demikian, sebab pembunuh ini tidak mau membunuh orang. Dia mencuri tetapi tidak bisa mengendalikan kebiasaannya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Demikian juga Yeremia kepada orang-orang yang berkuasa di kerajaan selatan. Bahkan dia berdoa untuk raja dan rakyatnya, sebab mereka di situ menyembah berhala. Mereka tidak bisa mengendalikan dirinya dan mereka sudah terjatuh dalam titik terendah. Mereka apapun takut. Saat ini mereka mengalami Engkau dan kemudian mereka lupa padamu. Demikianlah mereka Tuhan. Mohon Engkau berlapang dada. Janganlah Engkau dengan berat menghajar mereka, sebab dalam mereka, pada saat saya membaca di sini, saya sendiri merasa malu, sebab waktu masuk dalam 40 hari doa puasa, terhadap masyarakat di dunia itu, atau masyarakat di situasi masyarakat di sekitar, kadang saya merasa putus asa, sebab berdoa tapi situasi tidak berubah, maka semakin buruk. Seperti peperangan Israel Ukraina, kita kan berdoa mengira setahun sudah selesai, tetapi sekarang masih terus jalan, nggak tahu harus seberapa lama. Dan kadang berdoa sepertinya saya harus mengulangi kembali doa saya tahun kemarin, dan kadang saya juga merasa putus asa, ingin menyerah. Tetapi di sini saya menemukan Yeremia dia tidak menyerah, bahkan menghadapi keadaan yang putus asa. Dia sampai dilangkah di titik terendah. Dia terus memohon kepada Allah untuk berbelas kasihan. Seperti orang-orang ini, mereka keadaannya begitu buruk, begitu lemah. Mohon Tuhan untuk berbelas kasihan. Dan bagi saya ini merupakan satu peringatan bagi saya. Dan saya percaya bagi kita di hari kedua dalam doa puasa ini juga merupakan satu peringatan yang besar bagi kita. Mungkin kamu merasa kamu putus asa, seperti tiada obat untuk diobati untuk
pada orang yang kamu doakan, yang terus berdoa untuknya. Mungkin itu keluarga sepertinya sampai mati pun mereka tidak mau percaya Tuhan, atau anggota sel yang tidak mau dengar, atau keluarga yang ada yang narkoba, atau mereka punya kebiasaan berhutang, berjudi dalam satu perkara puluhan tahun juga begitu-gitu saja. Sesungguhnya kamu bisa putus asa. Bahkan Yerusalem dia pasti akan dibinasakan, dan kamu pun merasa pasti dia akan binasa, tetapi kita tetap punya kuasa dan otoritas dalam berdoa. Kita punya waktu untuk berdoa, dan kita bisa untuk menggerakkan tangan Allah. Mohon Tuhan untuk berbelas kasihan kepada orang-orang ini dan juga mengasihani kita, sebab kita pun punya tiada ada obat yang tidak bisa bagian bagi kita yang tidak bisa diobati. Dan saya merasa hari ini Allah juga bersabda kepada kita masuk di hari doa puasa yang ikut partisipasi dalam doa. Dan kalau kamu berdoa sedemikian seperti mau putus asa, kamu adalah Yeremia, kamu adalah jaksa di depan hakim untuk memohon. Kita masih tetap punya waktu, kesempatan dalam berdoa, dan punya otoritas dalam doa, dalam penghakiman, agar kita terus jangan putus asa untuk terus berdoa. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Please restore our lives to your honor. Because without you, I'm nothing. 主啊，我失去你，主啊，我乜嘢都唔係。主啊，我手上一切能夠成事，都係因為你嘅靈。所以主啊，讓我今日翻嚟你裏面。 Tuhan, kiranya aku tetap memandang Engkau. Lord, please come and touch my life. What am I without you here? 'Cause you are the one, my only hope. Let your favor shine on me. Lord, please come and touch my life. Lord, please come and touch my life. What am I without you here? 'Cause you are the one, my only hope. Let your favor shine on me. Restore me. Restore me to life again. Restore me to even greater honor. For everything has come from you. Restore my life again. Pulihkanlah hidupku Tuhan. Restore me to life again. Restore me to even greater honor. For everything has come from you. Restore my life again. Wait for more.
Tuhan, kami berterima kasih memuji Engkau. Tuhan, tiada kekuatan yang lain yang bisa dibandingkan dengan Engkau. Engkau penuh dengan kebijaksanaan, Engkau penuh dengan hikmat, Engkau Allah yang hidup. Saudara semua, mari kita bersyukur bagi Allah kita, sebab Dia satu-satunya Allah dan Dia membuat Dia berbeda dengan segala yang ada di langit dan bumi ini. Dia adalah Allah kita. Mari kita bersyukur untuk Allah kita, pujilah Dia. Tuhan Allah semesta alam, tiada yang seperti Engkau. Engkau namamu maha besar, maha kuasa. Engkau Allah kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas bumi ini, sebab Engkaulah Allah yang kami kasihi. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan berkuasa untuk menciptakan langit dan bumi dan mendirikan dunia ini. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yang manusia lakukan tidak bisa dibandingkan dengan Allah kita. Engkau Allah yang maha besar, maha perkasa. Tuhan, kami memuji-Nya. Di dalam ayat dikatakan, Tuhan, tiada yang seperti-Nya. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh perkasa-Mu. Tuhan semesta alam, Engkau maha besar, Engkau maha perkasa. Mari kita buka roh kita, jiwa kita untuk memuji Allah kita. Tuhan, Engkau yang maha besar, namamu besar, namamu perkasa. Sejak dahulu sampai sekarang dan selamanya, Engkau yang berkuasa di atas sejarah. Tuhan, kami buka roh kami seluruhnya untuk memuji Engkau, untuk takut kepada Engkau, menyembah Engkau. Tiada yang sama seperti Engkau, Yahweh. Tiada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Tuhan, dalam ayat ini Tuhan,
masuk di dalam jiwa kami, dimasuk dalam hati sanubari kami. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Tiada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, termasuk perasaan kami, emosi kami, termasuk dari berhala-berhala. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Engkau yang maha besar, Engkau maha besar dan maha perkasa. Tuhan Yesus, namamu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami hati yang takut kepada Engkau dan menjadi pusat di dalam hidup kami. Engkau adalah pusat dalam hidup kami dan Engkau segalanya bagi kami. Kami tinggikan namamu. Tuhan, di hari ini Engkau memberitahukan dalam ayat diberikan, berhala itu mereka tidak dapat bicara, tidak dapat melangkah, harus diangkat oleh orang. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun dia tidak dapat. Tuhan, hari ini kami setiap orang harus mengambil keputusan. Kami tidak mau mengarah kepada ketakutan, bahwa ketakutan itu adalah berhala. Ketakutan membuat banyak mengakibatkan kesalahan. Takut akan merasa pada kesebatanggaraan. Hari ini kamu harus memilih. Kamu janganlah takut, tapi pada ketakutan pada berhala sama, tetapi kamu haruslah takut pada Tuhan. Atau kamu selalu berpegang pada suamimu atau kuasa, bahkan yang kamu pegang itu dalam perekonomian, dengan harga-harga rumah naik atau turun, atau bursa saham naik atau turun, itu adalah menjadikan ketakutan bagimu kah? Atau di masa peperangan ini, apakah kamu harus mengambil keputusan untuk melindungi diri, harus membeli emas, perak? Tuhan bertanya, di mana rasa amanmu itu? Jangan berpegang pada semua ini, dan janganlah kamu gentar terhadap tanda-tanda di langit. Hari ini kamu harus mengambil keputusan. Kamu harus memilih untuk memilih kepada Allah. Hari ini kamu rasa amanmu seperti kepada ketua selmu atau kepada pekerjaan pengalamanmu, atau itu yang membuat kamu aman, rasa aman, ini semua adalah kesia-siaan. Dan hari ini Allah berfirman, kamu harus percaya kepadaku dan beritahulah kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku tidak mau memilih pada rasa takut ini. Dan kita katakan, Tuhan, aku memilih Engkau. Mari kita berdoa, kita tolak semua rasa aman yang palsu ini, yang terus kamu andalkan. Kamu merasa dia membuat keamanan, baik itu keuanganmu atau tempat tinggalmu atau sahammu atau kepandaianmu atau pendampingmu, anak-anakmu, ketua selmu. Hari ini Allah berfirman, akulah rajamu, akulah rajamu yang perkasa. Buang semua rasa aman yang kesia-siaan ini. Janganlah kamu menjadi gentar seperti bangsa-bangsa lain yang melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin itu juga adalah pacarmu yang membuat kamu aman, atau pendampingmu.
banyak perkara kamu tidak bertanya kepada Allah, kamu tidak bertanya kepada Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk memilih. Hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami. Ya Allahku, aku memilih Engkau. Aku memilih untuk percaya kepada Engkau. Engkaulah Raja kami. Engkaulah asa aman kami. Kami tidak gentar terhadap dunia ini. Kami tidak gentar kepada bangsa-bangsa, sebab Engkaulah Allah kami. Katakan di atas hati kita, dan hari Tuhan berfirman kepada kita semua orang, anakku, aku ada di dalam hatimu. Aku ada di dalam hatimu. Aku yang selalu menantimu. Berilah kuasa hak kedaulatan hidupmu, dan bertanyalah kepadaku dalam segala hal. Aku dengan suaraku, dengan situasi keadaan, melalui orang-orang di sekitarmu untuk menjawabmu. Percayalah kepadaku. Roh Kudus, kuasamu masuk di dalam hati kami semua orang. Penuhilah kami, penuh dengan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih setiamu Tuhan, Engkau masuk di dalam hati kami. Tuhan, kami berterima kasih. Roh Kudus lebih banyak lagi memenuhi kekosongan kami, kegentaran kami, hati yang selalu tidak tenang. Hati yang selalu ditakuti oleh keadaan Tuhan, tapi Engkau bertahta di dalam hati kami dengan kokoh. Engkau kokoh di dalam hati kami. Di waktu air berdatang pun Engkau tetap menjadi Raja di dalam kami. Engkau bertahta di dalam hati kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Yeremia di seluruh negara pada saat dia menghukumi, dia tidak berhenti untuk berdoa, dan saya suka juga untuk kita berdoa menggunakan ayat 23. Ini adalah doa-doa dari Yeremia. Ayat 23 sampai 24 kita gunakan ini untuk berdoa. Ayat ini kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk kepada anggota keluarga kita yang atau kerabat kita yang belum percaya Tuhan. Dalam masa penghakiman kita jangan berhenti untuk berdoa. Dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu Tuhan, supaya aku jangan Kau binasa. Tuhan, aku berdoa kepada Owai dan Mikael dan juga anggota sel Tuhan yang
sebab mereka tidak berkuasa untuk menentukan jalan hidup mereka. Mereka tidak berkuasa menetapkan langkah mereka. Hajalah mereka ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya mereka jangan Kau binasakan. Tuhan, berbelas kasihan pada anak-anak kami, kerabat kami, untuk bersatu Tuhan, kiranya Tuhan sungguh mereka kembali dan bertobat kepada Engkau. Tuhan, jamahlah hati mereka agar mereka untuk kembali kepada mereka, agar mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Keselamatan itu Tuhan harus ada kepada Tuhan. Berbelas kasihan ya Bapa, berbelas kasihan dalam keluarga kami Tuhan, anaknya Tuhan percaya kepada Engkau. Mereka yang keras, Engkau hajar mereka, tetapi jangan Kau murka dengan Kau hajar mereka dengan selayaknya Tuhan, agar sebab jangan sampai mereka binasa. Tuhan, mohon kepada berserulah, jangan menyerah, siang malam teruslah berdoa, seperti doa Yeremia kepada Tuhan. Biarlah doa Yeremia, hati Yeremia ada pada dunia ini, ada pada era generasi sekarang. Tuhan, Engkau mendengar seruan hati mereka Tuhan. Tuhan, berilah agar hati berdoa ini Kau berikan kepada kami. Bebaskan generasi sekarang. Tuhan, Engkau untuk menegakkan
Tuhan Yesus, ini adalah doa kami. Mohon Engkau memberikan para pasukan pendoa. Saudara semua, kamu bertanya, apakah kamu merasakan masuk dalam doa puasa ini? Masuk dalam doa ini, sungguh masuk. Sebab ada perkara terjadi dan mudah kita untuk masuk dalam doa puasa. Sesungguhnya kita hari kedua, masih ada 38 hari untuk berdoa. Adakah kita berdoa untuk hati kita? Kita mohon Tuhan untuk memberikan kita hati seperti Yeremia yang berdoa. Yeremia berdoa untuk bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada orang banyak. Dan juga kita harus berdoa. Kita harus berdoa kepada kita agar takut pada Tuhan, dan juga di dalam doa puasa di sini juga agar mohon Tuhan untuk memperluas pandangan kita. Dan tema dalam berdoa bukan aku tidak suka ini, tidak mau ini, tetapi kita juga berdoa untuk negara-negara, bangsa-bangsa. Dan juga dalam doa puasa ini kita dikuduskan, dan mohon Tuhan kita berdoa untuk diri kita biar kita mempunyai hati seperti Yeremia sebagai pendoa, sebagai pendoa syafaat. Mohon Tuhan untuk memberikan ini kepada hati kita seperti ini. Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau. Tuhan, pada waktu kami masuk dalam doa puasa, Engkau memberikan kami membaca kitab Yeremia. Kami tahu Engkau selalu berfirman kepada kami setiap hari. Tuhan, Engkau berkata, raja-raja bangsa-bangsa tidak sedemikian untuk takut kepada Engkau. Dan takut kepada itu bukankah harus sedemikian? Tuhan, beri kami juga hati yang takut kepada Engkau. Buang segala kegentaran, ketakutan, kekhawatiran. Tuhan, beri kami hati yang takut yang sehat kepada Engkau. Dan Tuhan, di masa-masa di masih 38 hari doa puasa Tuhan, agar kami seperti Yeremia. Kami berdoa untuk negara kami, untuk suku bangsa kami, berdoa Tuhan negara kami. Tuhan, Engkau mendengar doa kami dalam nama Yesus Kristus. Bahkan dalam nama Yesus aku memberkati saudara-saudari semua, dan kepada dimanapun kalian berada. Di dalam 40 hari ini Tuhan, kami berikat pinggang, dan dalam nama Yesus Engkau berikan kami hati yang rindu pada berdoa, hati yang rindu untuk mendekat kepada Engkau. Kau berikan kepada kami semua. Di dalam 40 hari ini Tuhan, kehidupan kami berubah, dan kami bisa masuk seluruhnya dalam doa puasa ini, sebab kami rindu melihat kebangkitan rohani terjadi kepada kami. Berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.